Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita telah tersambung dengan Direktur Eksekutif Perludem, ada Mbak Titi Anggraini. Mbak Titi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Egan. Ya, Mbak Titi, Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 di tengah pandemi COVID-19, tanggal ini menurut Anda tepat tidak kalau kita menyelenggarakan Pilkada di 270 daerah? Iya, kalau dari hari pemungutan suaranya kan memang masih sangat jauh ya, di bulan Desember 2020. Tetapi tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk bisa menyelenggarakan pemungutan suara itu harus sudah dimulai pada Juni 2020. Kalkulasi KPU dan kesepakatan rapat DPR pemerintah KPU itu kan akan dimulai 15 Juni. Kita cukup terkejut kemarin misalnya positif COVID-19 ada 1.043 orang, belum menunjukkan arah akan berakhir apalagi melandai. Tidak usah berakhir, melandai saja. Jadi konsekuensi logisnya adalah kita akan menyelenggarakan tahapan-tahapan krusial pilkada di tengah masa pandemi yang masih begitu kompleks dan bisa mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat kita. Dan kalau dilihat dari perkembangan persiapan sampai hari ini, regulasinya belum disahkan, lalu anggarannya masih dicari-cari sumbernya ada dari mana. Beberapa daerah sudah menyatakan ada anggaran, tapi juga banyak daerah yang bilang kas daerah kami habis untuk program penanganan COVID, tidak bisa lagi ada biaya ekstra untuk pengadaan alat pelindung diri. Nah, dari situ saja kemudian kita sesungguhnya berada di antara kegamangan, ketidakyakinan bahwa semua persiapan yang menjadi prasyarat pilkada sehat di tengah masa pandemi itu bisa kita penuhi. Kami sendiri merasa kurang yakin sampai hari ini bahwa persiapan kita mampu melaksanakan semua protokol kesehatan yang ketat dalam pelaksanaan pilkada betul-betul bisa kita penuhi sehingga pilkada tidak membahayakan. Jadi ya terus terang 9 Desember bagi kami sangat berisiko. Mbak Titi, tapi bagaimana dengan keyakinan pemerintah bahwa kita mampu mengadakan Pilkada serentak 9 Desember dengan protokol kesehatan yang ketat? Katakan semua orang menggunakan masker, physical distancing, tapi kemudian dengan protokol kesehatan, Pilkada serentak juga rencananya begitu ya tetap bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Bagaimana Mbak Titi? Iya, keyakinan itu kan harus ada ukuran yang bisa dijadikan pegangan atau takarannya harus ada. Nah, takaran yang paling mudah untuk mengukur apakah kita sanggup pilkada dengan protokol kesehatan penanganan COVID itu adalah kesiapan untuk menyiapkan alat pelindung diri bagi para petugas yang akan bekerja. Dan mengadakan alat pelindung diri itu adalah harus ada anggarannya. Nah, kalau kita baca dinamika perkembangan hari ini, banyak daerah yang mengeluhkan bahwa mereka tidak bisa mengalokasikan anggaran ekstra guna memenuhi kebutuhan alat pelindung diri. Sementara kita juga membaca belum ada solusi yang betul-betul konkret untuk mengatasi problematika itu. Jadi bagi kami, Mas Egan, komitmen pada demokrasi, pilkada langsung, kedaulatan rakyat, itu kita apresiasi dan hormati sangat tinggi. Tetapi komitmen tanpa diikuti oleh kapasitas untuk menyiapkan regulasi, mengalokasikan anggaran yang cukup, serta memastikan kapasitas petugas yang baik, itu merupakan pilihan yang kurang kredibel. Jadi tidak cukup hanya mengandalkan semangat dan keyakinan, tapi itu tidak bisa diukur sebagai sesuatu yang bisa meyakinkan kita bahwa kita memang siap begitu. Oke, Mbak Titi, konsekuensi kalau pilkada serentak diundur dan katakanlah pandemi COVID-19 ini belum ada yang bisa memperkirakan sampai kapan, Mbak. Kapan lalu kemudian pilkada serentak diadakan kalau katakan memang diundur gitu? Iya, kalau kita lihat sendiri KPU kan punya 3 opsi ya. Desember dengan catatan bahwa segala perangkat PSBB-nya sudah berakhir, anggarannya cukup dan tersedia tepat waktu. Nah, kalau tidak, mereka mengusulkan Maret atau paling lambat September. Kalau Perludem sendiri kami mengusulkan di bulan Juni 2021. Karena kenapa? Yang membedakan memang
kita tidak bisa memastikan, Mas Egan, bahwa pandemi ini akan betul-betul berakhir di 2021. Tapi ada variabel yang sangat berbeda. Apa itu? Waktu. Waktu untuk menyiapkan segala perangkat yang diperlukan menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi. Regulasi bisa disusun lebih realistis sesuai dengan realita yang ada di lapangan. Sekarang nyusun regulasinya aja kurang dari sebulan. Kapan akan dilatihkan dengan petugas? Kapan akan disosialisasikan dengan baik kepada para pemangku kepentingan? Anggaran kita masih mencari-cari begitu, masih membuka tirai mana yang bisa, mana yang tidak. Kalau tahun depan kita bisa kalkulasi nih, ada yang bisa diefisiensi, NPHD-nya bisa kita lihat ulang, lalu kemudian penyesuaian tahapannya bisa kita lebih sinkronkan dengan ketersediaan anggaran tanpa mengabaikan protokol begitu. Dan yang terakhir, psikologis dan kondisi sosial masyarakat kita itu lebih bisa beradaptasi dengan kondisi yang kita hadapi. Sekarang masyarakat kita terus terang itu prioritasnya adalah bagaimana mereka bisa pulih dari dampak COVID-19 ini, begitu. Baik, Mbak Titi, terima kasih telah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Selamat pagi, Mbak Titi. Ya, sebelum kita jeda, kita diskusi sedikit, Mas Kohar. Waktu adalah hal yang faktor penting begitu yang menjadi pembeda. Itu karena apa? Ada 3 risiko kalau dipaksakan bulan Desember. Risiko pertama adalah risiko kualitas. Kenapa? Dengan memaksakan 9 Desember, maka persiapan yang ada sekarang tidak sepenuhnya cukup. Kenapa? Karena aturannya tadi belum ada. Aturan baru ya, aturan new normal dalam konteks pilkada juga belum disusun, kecuali cuma Perpu yang memang hanya menjelaskan tentang pelaksanaan tanggal pencoblosan diundur di 9 Desember dan kemungkinan bisa ditunda. Tetapi perangkat-perangkat aturan detailnya itu belum diatur itu. Itu akan mengganggu kualitas dan kualitasnya bisa jadi akan menjadi bahan pertanyaan banyak kalangan dan itu memengaruhi demokrasi. Kedua adalah risiko biaya, risiko fiskal bagi daerah-daerah yang sekarang sedang berjibaku mengendalikan COVID-19. Kalau sampai kemudian biaya ini dibebankan lagi untuk pilkada, sementara mereka itu mengalami fiskal yang sulit, keuangan yang sulit, APBD mereka itu sepenuhnya harus disisir, digunakan untuk proses penanganan COVID-19, maka kedepannya akan jauh lebih susah. Bagi APBD, ruang fiskalnya itu semakin sempit untuk menggerakkan itu. Sehingga ini berisiko. Nah, yang ketiga adalah tentu saja risiko menjadikan pilkada sebagai pemaksaan itu nanti akan berakibat kepada munculnya klaster-klaster baru dalam penularan COVID-19. Kenapa? Karena potensi kerumunan ada di situ. Bahkan sebelum tanggal 9 Desember, persiapan mulai 15 Juni sudah berhadapan dengan kerumunan ini kan. Memastikan, memverifikasi pemilih, kemudian memverifikasi KTP untuk dukungan perseorangan, karena undang-undang memungkinkan pilkada diikuti oleh calon perseorangan. Nah, ini akan jauh lebih berisiko, risiko kesehatan, termasuk risiko bagi para penyelenggara pemilu di level daerah. Jadi 3 risiko ini menyebabkan sebetulnya pemilu Desember, pilkada serentak Desember itu tidak realistis. Baik, Mas Kohar, kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, di segmen ini kita akan langsung menyapa penelpon kita pada pagi hari ini. Penelpon pertama kita adalah Pak Ondo Silitonga dari Bekasi. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Pak Kohar. Pagi, Pak Ondo. Ya, silakan Pak Ondo. Iya, saya sebaiknya ditunda saja karena keyakinan dalam ketidakpastian itu sulit dipertanggungjawabkan. Tunda saja 6 bulan, bagi kepala daerah yang sudah berakhir itu di PLT-kan saja. Jangan sampai nanti pilkada serentak ini menjadi sumber kejadian yang membuat semakin meluas pandemi corona tersebut. Kemudian Indonesia dan Korsel tidak dapat dibandingkan apple to apple, karena jumlah penduduk, mindset, pola pikir, serta disiplin rakyatnya beda. Pemutakhiran data dengan kondisi seperti ini sulit, Mas. Mudah ada yang meninggal, ODP, PDP, dan lain-lain. Itu nanti juga pelaksanaannya susah. Semua para petugas itu harus pakai peralatan-peralatan yang sesuai dengan yang dilakukan di rumah sakit. Dan pemutakhiran data itu sangat tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bisa saja juga kualitas pilkada itu akan rendah.
karena nanti akan banyak yang golput. Daripada aku kena virus, mati, mendingan aku nggak milih. Juga kualitas calon ke bupati dan wali kota yang dipilih nggak dikenal, karena pasti terjadi pengurangan kampanye. Jadi saya sarankan, anggaran tambahan yang diminta KPU antara 2 sampai 5 triliun, sebaiknya digunakan untuk mengangkat kembali perekonomian rakyat kecil atau UMKM menjadi bangun kembali. Barangkali begitu, Mas. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitonga dari Bekasi. Kita ke Makassar, Sulawesi Selatan, salah satu kota yang rencananya akan melakukan pilkada pada tahun ini. Ada Pak Yosep di sana. Pak Yosep, selamat pagi. Iya, baik. Selamat pagi Metro TV. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat, Pak Yosep. Silakan, Pak Yosep. Pertama saya mau katakan bahwa pilkada itu memang penting. Ya, salah satu kota yaitu Kota Makassar yang akan tahun ini akan mengadakan pilkada ya, dan sudah persiapan dan lain sebagainya. Tetapi saya mau katakan bahwa pilkada memang penting, tetapi kita harus melihat situasi sekarang. Ya, situasi sekarang kita bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Kita berperang melawan pandemi COVID-19. Jadi saya mengusulkan bahwa kita menunda saja dulu dalam beberapa bulan ke depan. Kalau tanggal 9 Desember memang waktunya masih berapa bulan ke depan, tapi persiapannya dari sekarang. Kita harus belajar dari pilkada kemarin. Ya, pilkada kemarin apa yang terjadi itu bukan dalam situasi pandemi COVID ya, tetapi apa yang terjadi, banyak korban, di antaranya yang korban itu para petugas itu. Jadi itu harus dipikirkan baik-baik ya. Jadi saya mengusulkan kita bersama-sama berjuang untuk sementara melawan COVID-19. Kalau sudah aman selesai ya, kita boleh melaksanakan pilkada serentak. Ya, jadi itu usulan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yosep dari Makassar. Kita beralih ke Kota Manado. Kota Manado juga rencananya pada tahun ini akan melakukan pilkada. Ada Pak Vence di sana. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi Bung Egen. Wah, Bung Egen namanya enak dan ganteng ini. Selamat pagi juga Bung Kohar. Begini, kalau saya, pilkada itu memang sangat penting karena kita akan mencari pemimpin untuk paling tidak 4 sampai 5 tahun ke depan. Tetapi amat sangat lebih penting ketika kita berbicara tentang masalah yang sedang kita hadapi, Bung Egan, ya kan? Yang jadi persoalan bahwa tahapan pilkada itu ada yang namanya kampanye terbuka dan kampanye tertutup. Nah, kalau sudah bilang kampanye kan ini akan mengumpulkan orang banyak. Nah, apakah kita sudah perhitungkan bahwa ketika kita mengumpulkan orang banyak, virus corona ini tidak akan menyebar di sana? Nah, ini yang jadi perang. Usul saya, Bung Kohar, betul dengan teman-teman dua yang tadi yang sudah sampaikan. Alangkah indahnya kalau kita tunda dulu, sementara bulan-bulan ini kita menyusun suatu mekanisme dan aturan main yang nantinya bahwa pilkada ini sama bagusnya dengan bagaimana kita menghadapi COVID-19. Artinya bahwa kita jangan abaikan masalah COVID-19 ini karena ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Kalau pilkada kan sesuatu yang sangat mengembirakan. Tetapi ini yang jadi persoalan. Kalau kita abaikan persoalan yang sedang menghantui kita cuman untuk suksesnya sebuah pesta politik. Nah, ini perlu dipertanggungjawabkan oleh pemimpin kita. Jadi kalau saya dengan teman-teman tadi ya, kita urungkan dulu lah. Sementara diurungkan, kita membuat sebuah mekanisme payung hukum tentang pelaksanaan pilkada di masa pandemik ini. Karena virus ini ya seperti kata pakar, ini akan menjadi endemik. Akan menjadi seperti penyakit demam berdarah. Setiap tahun ada, tiap tahun ada. Nah, ini yang jadi persoalan. Virus yang menakutkan ini jangan kita abaikan. Itu saja dulu barangkali Bung Egen dan Pak Kohar. Selamat pagi Metro TV. Baik, terima kasih Pak Vence dari Manado, Sulawesi Utara. Sebelum kita jeda, Mas Kohar, semua penelpon kita pada hari ini mengkhawatirkan mengenai pilkada serentak yang bisa saja menyebarkan COVID-19. Ya, apalagi kan kita disodori oleh fakta. Kemarin kita juru bicara gugus tugas menyebut bahwa ada penambahan 1047 kasus positif baru. Tertinggi, dan Mas. ini tertinggi sejak 2 Maret lalu. Lalu
beberapa saat yang lalu, beberapa jam yang lalu, WHO menyatakan bahwa pandemi ini jauh dari selesai. Masih jauh dari selesai. Artinya perang masih berlangsung. Dan kita menyaksikan sendiri di tanah air, tidak semua daerah sudah berada dalam posisi zona hijau. Nah, kurva jangankan selesai, melandai saja juga belum. Karena itu sebetulnya apabila ini dipersiapkan secara lebih matang, waktu yang diberikan lebih cukup, sambil kita melihat kurva ini bisa melandai, dengan aturan-aturan yang lebih fleksibel, dan anggaran yang lebih leluasa, maka kualitas pilkada serentak bisa terjaga. Nah, demokrasi ini kan sebagai alat. Tujuannya itu adalah untuk mencapai kesejahteraan rakyat, mencapai kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di wilayah itu. Nah, tujuan itu kan bukan berarti segala cara harus dilakukan. Karena begini, percuma saja kita memaksakan misalnya dilakukan Desember, tetapi kalau kemudian hasilnya buruk, hasilnya berakibat misalnya tadi disebutkan potensi golput menjadi sangat tinggi, orang tidak bisa mengenal program apa yang akan disodorkan karena tidak sanggup untuk menghadiri kampanye karena ada ketakutan tertular. Nah, hal-hal tersebut berpotensi untuk mengurangi kualitas hasil dari pilkada serentak itu. Nah, kalau hasil pilkadanya juga kualitasnya berkurang, tentu tujuan dari demokrasi tidak akan tercapai. Gimana kalau misalnya nanti pilkadanya tetap tanggal 9 Desember, Mas, tapi kemudian dibuat mekanisme yang betul-betul menggunakan protokol kesehatan yang ketat? 9 Desembernya oke, tetapi proses ini loh. Proses kan mulai 5 hari lagi. Misalnya begini, penyediaan APD. Penyediaan APD itu harus sudah dimulai dan sudah ada dan sudah dipakai ketika memverifikasi KTP, memverifikasi pemilih, yang itu berbulan-bulan sebelum pencoblosan. Jadi pilkadanya memang 9 Desember, tetapi proses itu disepakati mulai 15 Juni. Dan itu tidak mungkin untuk dimampatkan lagi menjadi sesuatu yang lebih mampat lagi waktunya. Belum lagi misalnya kapasitas TPS. Kapasitas TPS maksimal itu harus diatur, tidak boleh sama dengan ketika situasi normal. Apa artinya? Artinya berarti harus menambah TPS baru. Satu wilayah yang biasanya misalnya cukup 3 TPS, satu RW gitu, beberapa RT gitu, akhirnya sekarang harus dimekarkan menjadi taruhlah 5 TPS. Berarti biaya lagi tambahan. Nah, sedangkan sekarang jangankan kok tambahan biaya yang sekitar maksimal 5,9 triliun itu. Biaya yang sudah ada dalam kesepakatan tadi disebutkan NPHD, naskah perjanjian hibah dana, itu baru 129 yang melaporkan, itu pun 72 diantaranya, sebagian besar, menyatakan kesulitan finansial. Ruang fiskal mereka sangat sempit, jadi tidak memungkinkan untuk menyediakan dana itu. Sementara yang menyatakan siap, dengan ruang fiskal yang meskipun tidak terlalu longgar tapi juga bisa disisihkan cuma 52. Sementara yang 141 belum melaporkan. Sedangkan tahapan harus sudah dimulai 15 Juni. Jadi kita seperti terburu-buru, akhirnya apa? Demokrasi hanya kita maknai sebagai sesuatu yang ornamental saja. Sesuatu yang pajangan, yang bagus di atas kertas bahwa oh ini loh, bisa dilaksanakan, tetap dilaksanakan pilkada walau kita berada dalam situasi pandemi, tetapi substansinya akhirnya menjadi tidak baik. Kalau membandingkan dengan Korea Selatan, Mas Kohar? Ya, tadi disebutkan Korea Selatan itu jumlah penduduknya berapa? Korea Selatan mungkin hampir sama dengan penduduk Jawa Timur. Dan itu hanya 1 dari 34 provinsi di Indonesia. Lalu jumlah penduduk Indonesia 270 sekian. Dari 270 yang menyelenggarakan pilkada, ya boleh jadi jumlah penduduknya bisa mencapai 30 juta lebih, sama dengan penduduk Korea Selatan. Tetapi Korea Selatan memiliki akses kesehatan, alat yang sudah memadai. Tes saja mereka sudah bisa sanggup untuk menyelenggarakan tes, taruhlah misalnya sampai pada ratusan ribu per hari. Sementara kita untuk beranjak dari 10.000 menjadi 20.000 itu butuh waktu. Sekarang kesiapan maksimal kita berada di angka 30.000 katanya, tapi itu belum pernah tercapai untuk tes.
Nah, Korea Selatan sudah sampai pada titik ratusan ribu. Artinya mereka sudah siap. Alat pelindung dirinya pun juga sudah siap. Kalau kita lihat di gambar tadi kan, bahkan yang mau mencoblos saja tangannya bisa, mereka punya disediakan alat, disediakan alat. Lalu perangkat elektronik verifikasi secara elektronik sudah siap. Sementara kita kan belum pernah melakukan itu. Aturannya juga belum. Aturan misalnya penghitungannya semuanya masih dalam basis manual. Elektronik belum. Nah, ini semua kan butuh waktu. Nah, berbeda dengan Korea Selatan yang memang sudah terbiasa dengan pola-pola seperti pemilu elektronik. Memang tidak ada itu. alasan Mas Kohar yang mungkin bisa merasionalkan pilkada tetap dilaksanakan pada tanggal 9, tahapannya sudah dimulai pada bulan Juni sebetulnya. Nah, sebetulnya begini, kalau memang betul-betul bisa dipastikan, satu, anggaran siap. Pada tanggal 15 Juni nanti NPHD-nya sudah bisa dilakukan. Dalam proses perjalanan, aturan penyelenggaraannya sudah detail, sudah didetailkan sedetail mungkin. 3, alat pelindung diri bagi petugas sudah siap untuk dijalankan. Nah, apakah semua itu bisa dilakukan? Kalau selama itu belum bisa dilakukan, tidak realistis menyelenggarakan pilkada di 9 Desember. Kalau memang belum bisa dilakukan, kasihlah waktu mundur. Bisa di Maret atau bisa di Juni, ya paling lambat September. Tetapi paling tidak di bulan rentang antara Maret sampai Juni, itu setidak-tidaknya meskipun meskipun tentu kita tidak berharap masih dalam situasi pandemi, tetap kita punya waktu yang lebih leluasa untuk mengatur segalanya. Baik, kita jeda lagi, Mas Kohar. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saja berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kohar, kalau misalnya kita mau diundur begitu pilkada serentaknya, kalau secara aturannya sendiri seperti apa, Mas? Kan sudah dianulir dengan Perpu itu, Perpu nomor 2 tahun 2020. Itu kan memberikan hanya 3 pasal kan. Yang pertama tentang penentuan kapan hari pencoblosan dilakukan. Satu, pengunduran, dan kedua penetapan tentang tanggal, dan ketiga klausul semacam adendum. Apabila situasi belum memungkinkan, maka bisa ditunda, bisa diundur. Artinya, nah, klausul ketiga ini yang bisa dijadikan sebagai pengunci bagi situasi. Nah, siapa yang menentukan situasi memungkinkan atau tidak? Ya tentu saja kita punya gugus tugas COVID-19 yang secara teknis, secara analisis itu memang dimiliki dan diberi kewenangan. Memiliki kewenangan dan diberi kewenangan untuk menentukan situasi. Nah, semua protokol kesehatan, lalu analisis atas kurva, apakah sudah melandai atau sudah memungkinkan untuk dilakukannya beberapa pertemuan-pertemuan dalam jumlah yang relatif banyak gitu kan. Lalu seperti apa protokol kesehatan disusun. Itu semua kan berada di tangan gugus tugas. Nah, selama gugus tugas mengatakan bahwa kita masih harus tetap berhati-hati, ya artinya berarti dalam proses itu sebetulnya kita belum bisa melakukan tahapan-tahapan sebagaimana tahapan seperti biasa. Nah, tahapan biasa saja butuh waktu 6 bulan untuk melakukan pilkada, apalagi tahapan ini tahapan yang tidak biasa. Tahapan yang new normal, tahapan yang harus melakukan penyesuaian, menghitung kembali berapa jumlah TPS tambahannya, berapa APD dibutuhkan, lalu bagaimana sistemnya nanti, kampanyenya seperti apa. Kalau kampanyenya cuma Zoom misalnya, atau pakai Zoom atau pakai Google Meeting atau Skype, itu kan jumlahnya betul-betul terbatas. Nah, sementara kan kampanye dalam jumlah yang masif, masih tetap dimungkinkan secara undang-undang. Nah, ini bagaimana? Lalu bagaimana calon memperkenalkan diri program itu? Nah, pemilih juga nanti akan berhadapan dalam situasi, nah kalau saya tidak mampu mengenal calon-calon kami, berarti kami seperti membeli kucing dalam karung. Nah, berikutnya adalah apa? Risiko buruknya adalah potensi terjadinya money politik itu akan semakin besar. Orang sekarang banyak yang tidak memiliki pekerjaan atau kehilangan pekerjaan, terutama di sektor-sektor informal. Lalu orang diiming-imingi dengan balasan tertentu, dengan uang tertentu, kamu saya kasih
paket sembako misalnya, nanti setelah itu tapi pilihlah saya. Seperti itu, politik transaksional itu sangat mungkin terjadi, berisiko terjadi ketika proses-proses kampanye misalnya dilakukan dalam situasi yang seperti sekarang ini. Nah, survei tadi kan menunjukkan banyak 60% lebih orang lebih takut kelaparan daripada takut tertular COVID-19 misalnya. Nah, mereka dengan iming-iming tertentu, siapa yang berani membayar lebih banyak, siapa yang bisa menyediakan cash lebih banyak pada hari itu juga, karena kebutuhannya hari itu juga, maka ya mereka akan dipilih, elektabilitasnya bisa tinggi. Nah, ini potensi-potensi, risiko-risiko kalau dipaksakan nanti bulan Desember. Nah, dengan demikian maka ada aturan itu, aturan yang membolehkan, aturan yang memungkinkan kita untuk mengundur gitu loh. Kalau anggarannya untuk tiap daerah sendiri bagaimana, Mas Kohar? Nah, apalagi itu anggaran yang terjadi. Nah, dari 70 daerah itu kan sudah menyatakan, dari 270 itu yang sudah melaporkan NPHD, tadi itu sesuai naskah perjanjian hibah daerah, artinya penggunaan APBD untuk pilkada, proses pilkada, itu baru 129 yang melaporkan. Dari 270 itu baru 129. Artinya ada 141 yang belum melaporkan NPHD. Lalu dari 129 itu yang betul-betul menyatakan sanggup untuk menyediakan anggaran sesuai dengan NPHD tadi itu hanya 57 daerah. Sementara sebagian besar 72 daerah itu menyatakan mereka kesulitan ruang fiskal. Artinya sebetulnya dana mereka tipis, tidak cukup tersedia. Nah, sementara yang 141 kita belum tahu seperti apa. Jadi banyak tadi risiko-risiko yang saya katakan, karena itu memang ya realistis saja dengan menunda beberapa bulan. Baik, Mas Kohar, terima kasih telah bersama kami pada pagi hari ini di editorial Media Indonesia. Pemirsa, dengan segala kelemahan yang mungkin terjadi pada Pilkada serentak 2020, justru dapat membuat pilkada itu paling buruk dalam sejarah. Karena itu sudah saatnya pemerintah realistis dalam menilai kesiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi.